Kita bahas, kami punya emiten update untuk Anda pemirsa. Ada 4 yang akan kami tampilkan, yang kami himpun pemirsa. Yang pertama dari emiten properti, di mana Fitch Rating menaikkan peringkat Agung Podomoro atau APLN dari single C menjadi triple C minus. Kemudian ada Excel Axiata pemirsa. Dapat kita lihat bahwa peringkatnya juga ini menjadi outlook-nya stabil untuk XL Axiata dari Moody's. Dan selanjutnya ada BRI Agro atau AGRO menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Cerita Teknologi Indonesia atau Ristok untuk penyaluran kredit melalui platform digital. Dan ada Mahaka atau ABBA, ini yang kemarin mengalami kenaikan atau menjadi top gainers dengan kenaikan cukup fantastis 34,55% ke level 74 atau meninggalkan level gocap ya. Dan emiten ini adalah milik dari Menteri BUMN Erick Thohir. Dan yang akan menjadi top dari emiten update kita yang akan kami tampilkan pergerakannya ataupun kinerjanya secara lebih mendalam adalah PT Mahaka Media Tbk atau ABBA. Kinerjanya kami seperti yang saya sudah sampaikan naik 34,55% di 74. Kinerja year to date-nya turun 30,19% untuk pergerakan dari emitennya ya, masih terkoreksi. Pernya minus 4,36 kali, sementara market cap-nya di 203,88 miliar rupiah. Dan net profit-nya, karena ini laporan keuangannya baru sampai dengan semester pertama 2020 pemirsa ya, belum sampai ke kuartal ketiga atau sampai di November. Ini masih minus 23,37 miliar rupiah. Ibu Rizka mencermati emiten media milik Erick Thohir, Mahaka Media atau ABBA yang naik 34,55%. Apa analisis dari Anda? Iya, jadi saya melihat untuk kenaikan ABBA sendiri ini tidak disertai dengan adanya keterbukaan informasi. Biasanya kan memang ketika emiten mengalami kenaikan ada aksi korporasi yang didahului oleh emiten tersebut. Namun kenaikan saat ini saya lihat ini lebih kepada sentimen, sehingga potensi penurunan itu juga masih cukup ada, lebih kepada spekulatif buy untuk kita mencermati saham ABBA. Oke, lebih ke spekulasi buy ya? Iya. Di posisinya saat ini kan di 74 penutupan kemarin. Sebenarnya bagi yang mungkin senang dengan emiten-emiten yang harganya atau secara nominalnya itu kecil gitu ya, misalnya di bawah 100-an, menarik tidak, layak tidak mencermati ABBA dengan kenaikan yang sudah ada saat ini, atau kita justru harus waspada karena seperti yang Ibu Rizka tidak ada aksi korporasi yang mengiringi penguatan ini? Iya, jadi pertama kita lihat dari bagaimana profil masing-masing investor. Ketika investor itu lebih cenderung suka trading, itu tentunya saham ini akan menarik karena akan mendapatkan gap ketika adanya selisih kenaikan jual dan beli. Ketika ABBA ini masih berpotensi juga naik, tapi risk turun juga masih cukup tinggi. Yang kedua adalah kita harus melihat bagaimana market cap dari ABBA. Untuk saat ini market cap-nya juga masih relatif kecil di 200,3 miliar. Artinya fluktuasi ABBA untuk kenaikan yang signifikan atau penurunan itu masih sangat terbuka lebar. Jadi saran untuk investor lebih hati-hati, tapi kita bisa mengambil profit taking dari range capital gain. Baik. Jadi lebih menarik ini untuk trading dengan kecenderungan agak roller coaster gitu ya, kenaikan terus turun signifikan karena memang market cap-nya juga masih kecil seperti itu ya. Oke, kita tinggalkan Mahaka Media yang menjadi top headline kita pada pagi hari ini seputar emiten. Kita beralih ke update lainnya. Tadi ada Agung Podomoro Land, di mana Fitch Rating menaikkan peringkat Agung Podomoro Land ini dari single C menjadi triple C minus. Menurut Anda seperti apa Agung Podomoro Land? Ya, untuk Agung Podomoro Land sendiri, ini kan kenaikan rating yang terjadi itu adanya keberhasilan restrukturisasi di anak usaha. Selain itu juga dari kecukupan dari segi arus kas yang dinilai masih
masih akan mampu untuk menutupi kewajiban, itu yang membuat rating yang tadinya itu ada di level C menjadi triple C minus. Tapi kita juga perlu perhatikan bahwa untuk investment grade saat ini adalah di triple B. Jadi saya melihat ini tidak akan mempengaruhi secara signifikan untuk Agung Podomoro sendiri. Apa rekomendasi untuk APLN saat ini, Bu, di posisi 170? Iya, untuk rekomendasi APLN sendiri saya melihat masih lebih ke buy on weakness untuk APLN. Oke. Buy on weakness karena memang penguatannya kah yang menjadi alasan? Kita lihat secara 6 bulan terakhir ini naik 71,72%, 1 bulan terakhir 53,13%, sehingga Anda berpikir bahwa ini memang cukup tinggi. Iya, jadi memang kenaikan untuk saham-saham khususnya di sektor properti ini kompak dari kira-kira di bulan November ini, itu kenaikannya signifikan sekali gitu. Jadi saya melihat bahwa ada potensi profit taking untuk saham APLN, berikut juga saham-saham properti lain. Jadi lebih ke buy on weakness. Buy on weakness ya. Tapi apakah memang kalau berbicara mengenai buy on weakness emiten properti, pilihan utamanya adalah APLN? Kita masih ada beberapa pilihan untuk saham-saham properti, lebih kepada saham-saham yang lebih relatif stabil dari segi market cap. Mungkin APLN bisa menjadi salah satu opsi ya. Salah satu opsi, tapi pasti ada yang lainnya juga begitu ya. Betul. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Ibu Rizka, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa IDX Channel, saham pilihan akan kembali usai jeda pariwara berikut.